Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amroza. Saya guru PAI di SMPN 21 Batam, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, abad 1 tahun 2024. Dalam hal ini saya akan menyampaikan video PPL modul TPACK dengan materi sholat gerhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali ya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah semua sehat ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi ini, kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Doa dimulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, dengan berdoa semoga hati kita menjadi tenang ya. Kemudian ilmu yang kita terima pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada kawan-kawan kita yang tidak datang. Obi hadir. Anggita, Bima Rizi, Dafa Irgiansah, Deo Pratama, Fardan. Alhamdulillah semua hadir ya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menerima ilmu di sekolah SMP 21 Batam yang tercinta ini. Selanjutnya kita pembiasaan ya P5 PPRA ya, di mana kita membaca Al-Quran ya. Kita biasakan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Pertemuan kali ini ya, kita menggunakan sesuai gaya belajar kalian. Ya. Ada gaya belajar yang visual, kemudian ada yang auditori dan ada juga yang kinestetik. Ya. Nanti pada sesi pembagian kelompok kita akan menengok atau melihat kepada gaya belajar yang mana. Nanti ada beberapa tes yang akan kita laksanakan menggunakan web ya, dan kalian mengaksesnya di handphone. Setelah menyimak video sholat gerhana, peserta didik dapat menjelaskan makna dan tata cara pelaksanaan sholat gerhana sesuai aturan syariat. Nah, pada saat terjadi gerhana, sebagai seorang muslim, apa yang seharusnya kita lakukan? Sholat gerhana. Kalau terjadi gerhana di daerah kita atau di tempat kita, maka kita bersegera menuju ke masjid ya untuk melaksanakan sholat gerhana. Kemudian apa itu sholat gerhana? Siapa yang bisa laki-laki? Ya, Dafa coba. Iya, sepakat ya? Sholat gerhana yaitu sholat yang dilaksanakan pada saat terjadi gerhana. Jadi pelaksananya
pas pada pelaksanaan gerhana aja. Kalau setelah selesai gerhana, apakah boleh lagi melaksanakan sholat gerhana? Tidak, ya, tidak disunahkan kembali. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, gambar pertama, gerhana bulan, ya. Yang ini gerhana bulan total. Kemudian yang sebelahnya gerhana matahari total, ya. Nah, gerhana bulan disebut dengan kusuf, ya, kusuf, sedangkan gerhana matahari disebut dengan kusuf. Nah, gambar yang ketiga, coba Anggita. Gambar apa itu? Gambar orang yang melaksanakan sholat gerhana. Ya, gambar orang yang sedang melaksanakan sholat gerhana. Oke. Nah, setelah ini kita akan menengok video, ya, video tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Setelah itu nanti kita akan menganalisis, kemudian membuat contoh, ya, atau produk praktek pelaksanaan sholat gerhana sesuai gaya belajar yang kalian miliki. Kita simak praktek sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Sama-sama. Satu, diawali dengan niat dalam hati saja, tidak dilafazkan. Dua, takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Berikutnya langkah yang ketiga, membaca doa iftitah. Ini doa iftitah. Berikutnya adalah langkah yang keempat, membaca Al-Fatihah dan surat panjang. Yang harus kita perhatikan, membaca surat panjang, contohnya seperti Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya. Berikutnya adalah langkah yang kelima, rukuk yang ke-1. Ya, rukuk yang pertama. Langkah selanjutnya adalah iktidal. Ya, iktidal. Sembari membaca doanya, Sami Allahu liman hamidah adalah rukuk yang ke-7. Kembali bersedekap, lalu Membaca Al-Fatihah yang kedua. Fatihah. Kemudian dilanjut dengan membaca surat yang lebih pendek daripada sebelumnya. Berikutnya langkah yang ke-8. Lanjutnya rukuk yang kedua, ya. Ini yang membedakan sholat biasa dengan sholat gerhana. Ada 2 kali rukuk dan 2 kali Al-Fatihah. Selanjutnya langkah yang ke-9, iktidal, bangkit dari rukuk dan membaca doa iktidal. Berikutnya langkah yang ke-10, yaitu kita mengerjakan sujud sembari membaca doa sujud. Ya, kemudian sujud. Setelah itu langkah yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Kemudian langkah yang ke-12, yaitu kita mengerjakan sujud lagi Ya, sujud sembari kedua. sujud. Lalu langkah yang ke-13, bangkit. Nah, untuk rakaat kedua sama dengan bacaan rakaat yang terakhir, tasyahud akhir, kemudian salam. Mengakses link Aku Pintar, ya, untuk menentukan gaya belajar masing-masing. Ya, nanti ada tesnya, beberapa rangkaian tes. Kalian selesaikan, ya, diisi, dijawab sesuai kemampuan kalian. Gaya belajarnya termasuk visual kah, auditori kah, atau kinestetik. Nah, sekarang sudah terbagi menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok visual, kemudian kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, membuat peta konsep sholat gerhana dengan Canva, kemudian nanti dipresentasikan. Kemudian untuk kelompok auditori, ya,
yaitu membuat lirik lagu ya, sholat gerhana. Kemudian kinestetik yaitu pidato ya, public speaking. Silakan berdiskusi. Sekarang waktunya untuk presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 gaya belajar visual akan menyaksikan peta konsep dari sholat gerhana. Sholat gerhana dibagi menjadi 2, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Sholat gerhana matahari, sholat yang dilakukan saat terjadinya gerhana matahari. Dan sholat gerhana bulan, sholat yang dilakukan saat terjadinya gerhana bulan. Hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat gerhana selama gerhana berlangsung. Jumlah rakaat dalam sholat gerhana 2 rakaat. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana: 1. Niat, 2. Takbiratul ihram, 3. Al-Fatihah, 4. Ruku, 5. Iktidal, 6. Al-Fatihah kedua, 7. Ruku kedua, 8. Iktidal, 9. Sujud, 10. Duduk di antara 2 sujud, 11. Berdiri rakaat kedua, 12. At-tahiyatul akhir, 13. Salam. Hikmah sholat gerhana adalah: 1. Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Mendorong rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3. Mengingatkan manusia akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tanggapan dari kelompok kinestetik. Silakan. Bagi saya mereka sudah bagus, penyampaian juga. Tanggapan dari saya untuk kelompok 1 sudah bagus presentasinya. Kami dari kelompok auditori ingin membawakan lagu Sholat Gerhana dengan nada naik delman. Sholat gerhana itu namanya khusufain, gerhana bulan dan gerhana matahari. Sholat gerhana hukumnya sunnah muakkad, dilakukan berjamaah atau sendirian. 2 kali ruku, 2 kali Al-Fatihah, 2 kali ruku, 2 kali Al-Fatihah, 2 kali ruku, 2 kali Al-Fatihah.
Al-Fatihah. 2 kali ruku, 2 kali Al-Fatihah. Sholat gerhana dilakukan 2 rakaat, dilakukan di masjid atau di musola. Setelah itu disunahkan 2 khotbah, dianjurkan membaca surat yang panjang. 2 kali ruku, 2 kali Al-Fatihah. 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 Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya untuk kelompok auditori, nadanya sudah bagus dan juga suaranya sudah serasi. Terima kasih. Selanjutnya kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok kinestetik untuk menyampaikan pidato kami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sholat gerhana. Sholat gerhana adalah ibadah yang dilakukan saat terjadinya fenomena alam gerhana matahari atau gerhana bulan. Ibadah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ketaatan dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jika terjadi gerhana karena kematian seorang, maka apabila kamu melihatnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekahlah." Hal ini menunjukkan bahwa gerhana bukanlah sekedar fenomena alam, tapi juga pengingat bagi kita akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat gerhana dilaksanakan berjamaah 2 rakaat dengan 4 ruku dan 4 sujud. Selain itu, selama sholat kita dianjurkan memperbanyak zikir, doa, dan istighfar, memohon ampun serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat gerhana, kita diajak untuk merenungi kebesaran Allah, memperbaiki diri dan mendekati diri kepadanya. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan khusyuk, serta mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kelompok kinestetik cara ngomongnya sudah bagus dan baik. Terima kasih. Menurut saya pidatonya Nur cukup bagus. Siap plus untuk kita semua. Nah, baik. Itulah gaya belajar ya. Kita masing-masing kita tuh berbeda ya. Ada yang suka melihat gambar, infografik ya. Ada yang suka mendengar, juga yang public speaking ya. Dia hobi berbicara ya, pidato ya, ceramah sesuai minat dan bakat kita masing-masing. Dan juga sekaligus kita menggunakan media digital ya, seperti Canva ya, HP ya, tablet, dan juga proyektor ya. Proyektor ini sangat membantu dalam media kita untuk belajar ya. Dan juga ada laptop atau komputer. Jadi sumber belajar tidak hanya guru, tetapi juga bisa belajar dari luar, dari buku, dari internet, dan lain sebagainya. Asesmen sumatif ya. Bapak akan kirimkan linknya ke grup WhatsApp. Silakan kalian akses. Ini akan mengukur kemampuan kalian setelah kita belajar 2 kali pertemuan ya. Nanti akan ada hasil dan nilai ya. Dapat
kalian akses melalui link WhatsApp dalam bentuk kuisis. Ya, silakan dikerjakan. Baik, selesai melaksanakan asesmen, nilai sudah masuk, nanti akan Bapak share di grup WhatsApp. Selanjutnya, refleksi dan tindak lanjut. Tanggapan atau perasaan kalian setelah belajar sesuai gaya belajar yang masing-masing sudah dikelompokkan. Pertama, kepada kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya sangat senang karena bisa belajar dengan metode belajar yang sesuai dengan diri kita sendiri. Terima kasih. Kami dari kelompok auditori merasa senang belajar dengan sambil bernyanyi. Terima kasih. Kami dari kelompok visual sangat senang menengok gambar secara langsung. Terima kasih. Dengan belajar kita dikelompokkan sesuai minat, bakat, dan kemampuan gaya belajar kita, ya, lebih terfokus, ya. Kita gaya visual lebih terfokus belajarnya, jadi tidak disamaratakan, ya. Begitu juga dengan audio. Orang yang suka nyanyi, belajarnya disesuaikan, ya. Itu akan menjadi lebih efektif dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian juga kinestetik, ya. Tidak semua kita bisa menengok gambar paham, atau dengan bernyanyi kita paham, tapi ada orang yang suka berpidato misalnya, ya, atau menyampaikan gagasannya dengan public speaking, ya, berceramah dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya dari satu kelas ini, ya, kita memiliki gaya belajar masing-masing, dan tentunya kita asik dan suka dengan pembelajaran tersebut, ya. Tidak bisa disamaratakan, karena kalau disamaratakan nanti materi yang disampaikan guru itu tidak akan tercapai. Bapak cukupkan, ya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang membawa berkah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.